Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Harapan ente juga sehat, bro. Amin. Ini Pak Haji ini mukanya ini lagi cerah meskipun hujan ya. Amin. Baik Pak Haji Anwar. Ini Pak Haji Anwar ini memang Ramli. Pak Haji Ramli ini memang orang yang dikenal dengan yang selalu mengkampanyekan poligami ya. Sehingganya kami beberapa hari kemarin sempat menghubungi Pak Haji Ramli. Sebelumnya beliau menolak dan tim selalu memaksa. Alhamdulillah sudah memberikan izin dan berkesempatan untuk hadir. Baik pemirsa Jejak Kontroversi, kemudian untuk Pak Haji Ramli ini memang banyak postingan-postingan ya di media sosial yang kemudian memunculkan kontroversi, tapi pada akhirnya Haji Ramli ini memberikan support, semangat bagi orang-orang yang ingin berpoligami, tapi dia sendiri tidak pernah melakukan itu. Kita mulai dulu dari masa-masa kecil Pak Haji Ramli. Pak Haji Ramli ini memang terlahir dari orang tua ya yang kurang mampu hingga masuk ke Gorontalo untuk merantau ya. Akhirnya bisa dijelaskan tidak Pak Haji dari Makassar masuk Gorontalo itu tahun berapa? Terus Pak Haji Ramli ini apa memang lahir di sini atau dari Makassar? Tapi dilihat dari muka-muka juga ini masih ada keturunan Arab sedikit. Asik. Arab maklum. Arab maklum ya. Jadi langsung saja Pak Haji. Baik, bro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masa kecil anak itu anak lahir di Gorontalo. Oh, Gorontalo ya. Anak lahir di Gorontalo. Terus untuk orang tua Haji Anur Rahmat, beliau berasal dari Sidrap. Ibu saya Ibu Haja Lisnawati Bempa, beliau di wilayah Kampung Bugis yang sekarang lagi terkena musibah banjir bandang. Dan alhamdulillah tadi saya ba'da asar sudah standby dan sempat mengevakuasi beberapa lansia juga di sana. Dan saya tinggalkan tadi lokasi kurang lebih jam 8 karena ada janjian ini. Sudah mulai reda. Air masih naik. Masih naik ya, terus iya, naik. Air masih naik. Kemudian saya sendiri lahir di Gorontalo. Masa kecil saya SD di waktu itu SDN 53. 53 Kota Gorontalo. Kota Selatan. Kota Selatan. Ya, dekat SMP 2 situ. Oh iya ya. Kemudian saya sempat dikirim ke kelas 3 SD, saya dikirim oleh orang tua saya ke kampung, ke Sidrap untuk belajar mengaji, tapi tidak betah, balik lagi. Kemudian saya setelah lulus SD mondok di pesantren IMIM, tapi hanya sampai kelas 1 sanawiyah karena tidak tahan rindu orang tua, biasalah. Balik dari pesantren IMIM kelas 1 itu tidak langsung balik ke rumah. Oh, tidak langsung balik ke rumah. Jadi dari bandara, bentuk hukuman dari papa ke saya, dari bandara langsung diantar ke pondok pesantren Al-Falah yang ada di Tunggulo. Tetap keluar Masuk pesantren. keluar lagi. Karena kan alasannya ya, rindu orang tua. Nah, ini tidak ada alasan karena ya. dekat. Tunggulo dengan kota kan dekat, ya, kurang ya. lebih ya 20 menit lah. Kemudian SMA saya di Madrasah Aliyah Negeri. Itu mondok atau pulang? Mondok Ya. 3 tahun saya mondok. Kemudian SMA-nya saya di Madrasah Aliyah Negeri Kota Gorontalo yang ada di Andalas. Oh iya. Kemudian latar belakang ayah saya itu, kalau kakek beliau tukang kayu. Oh, Tukang mebel. kayu. Iya, tukang kayu. Jadi di Makassar itu kan rumah-rumahnya itu
dari, Oh, dari rumah kayu. rumah kayu, rumah panggung. Ya, ya, ya. Rumah panggung. Jadi kakek saya almarhum Bapak Haji Ahmad Tuo namanya, profesinya itu tukang kayu. Kemudian kalau bapak saya, beliau merantau pertama itu ke daerah Sulawesi Utara, tepatnya di Bitung. Oh, Bitung ya. Beliau masuk di Gorontalo itu kurang lebih sekitar tahun 77, 76, 77. 77. Dan pertama beliau di Gorontalo berdagang milu polote. Iya, iya. Jadi dulu itu ada, dan sampai sekarang alatnya papa itu masih ada di tempat kerja saya di Telaga. Jadi dia bentuknya Masih berfungsi. Itu jadi bapak simpan terus itu. Jadi bentuknya kayak apa ya? Kayak besi, besi yang bulat, terus ada buka-buka di depan. Jadi kalau macam sekarang ini popcorn, Oh, ya, ya, DP ya. topdang. Kalau dulu itu milu polote orang bilang. Milu Milu polote. Jadi apa namanya? Dia dari pasar ke pasar, dia ada langganan bendinya orang, apa namanya, daerah Tambualas itu. Bawa bendi juga ya? Iya, bawa bendi. Jadi papa langganan itu, janjian, terus dijemput, sudah. Hari-hari pasar pasti papa pakai dia. Ya, ya. Jualan sampai di pasar Tapa, pokoknya di pasar-pasar itu papa jualan itu. Kemudian juga papa punya keahlian untuk patrimas sebagai tukang. Ya, ya, ya. Tahun 79 beliau nikah dengan mama di Kampung Bugis. Jadi ceritanya ada, papa itu Orang Kampung Bugis tapi bukan orang Bugis. bukan ya? orang Bugis. Ya. Jadi kalau mama dia turunan Banjar. Oh, Banjar ya. Banjar. Jadi Oma Hadijah Abdul Samad itu Banjar. Kemudian Opa Abdul Wahab Bempa. Opa. Oh, Kalau Bempa. memang Bempa itu masih ada turunan Ya. Arab, sehingga Ya. yang Bro Elmi bilang tadi kalau ada Ya, muka-muka masih Arab ada masih muka-muka ada, Arab, ya. masih ada. Tinggal DP sisa ya. Tinggal DP sisa. Kemudian papa itu setelah nikah tinggal di sebelah Masjid Al Jamaah. Al-Jamaah ya. Al-Jamaah yang di sebelah. Iya, ya. Beliau tinggal di situ ya. Jadi tinggalnya di atas got. Oh, di atas got. Di atas got. Dindingnya itu dinding betonnya nempel di Masjid Al Jamaah. Iya, iya. Kemudian apa namanya? Dindingnya dari triplex. Belum ada tanah saat itu. Belum ada. Iya, iya. Jadi papa juga pada saat itu bisa dikata dalam tanda kutip gengsi untuk tinggal di rumah mertua ya? mertua, karena memang apa ya, Untuk orang dididik Bugis harus itu mandiri kayak kan. begitu. Karena papa memang dari apa namanya, dari Sidrap beliau merantau itu kurang lebih SMP SMP sudah di Gorontalo? sudah di Bitung. Sudah Jadi di pada Bitung? saat itu opa kakek saya, kalau orang Bugis panggil tete, jadi dia tidak bisa membiayai lagi Sekolah. papa untuk sekolah. Sehingganya mencari Ya, sendiri. sehingganya papa merantau ke Bitung, kemudian Ke Bitung sekolah atau kerja? kerja, langsung Kerja, kerja. ya? Jadi papa itu pernah merantau sampai Bitung, terus Sanger, Kota Mobago juga pernah, dan terakhir menetap di daerah Gorontalo. Berarti area Sulawesi Utara sudah dijajahi semua Sudah ya? dijajahi sama papa. Itu bisnis terus ya, mulai perlahan untuk ini atau hanya kerja sama orang? Jadi papa kerja sama orang. Kerja Waktu sama pertama di Bitung juga kerja sama orang, kemudian di Gorontalo juga pertama beliau kerja sama orang. Ada beberapa toko juga yang sudah kayak seperjuangannya papa. Jadi ada Koping namanya. Koping itu warga Gorontalo keturunan Tionghoa yang sudah kayak saudara seperti papa. Seperti itu. Jadi selama bapaknya Pak Haji Ramli susah itu, pernah merasakan itu? Alhamdulillah masa kecil saya masih dapat. Masih dapat, ya? Masih dapat. Kakak saya juga yang 2 masih dapat. Oh, saudara berapa Haji? Saya perempuan 2,
perempuan saya ketiga. Ketiga ya? Yang pertama ada Aja Nur Lisnawati, Aja Nur, kemudian ada Aji Rita, saya, baru Aji Amang, baru Uli, Nining, baru ada satu terakhir Ali, laki-laki. Haji Sudah. sekarang anak berapa? Saya istri pertama, anak 3. Anak 3. Istri pertama. Istri pertama. Berarti ada berapa istri? Itu nanti dibahas. Kemudian di Haji ada cuman satu istri atau? Satu, itu pertama. Yang pertama istri 3. Oh, istri 3. Pertama, istri pertama, anak 3. Maksudnya. Enggak. Ucapan pertama itu yang betul. Pernah mondok juga ya? Berapa tahun mondok di ini? Saya di IMIM Makassar itu 1 tahun. 1 tahun. Kemudian kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan. Pindah di. Kemudian pindah karena tidak tahan, pindah di Al-Falah yang ada di Tunggulo Limboto. Itu kurang lebih 2 tahun sampai dengan selesai. Sampai tahu mengaji di situ? Gimana? Kalau mengaji dari anak-anak, dari SD anak-anak sudah tahu ya, mengaji. sudah mulai diajarkan sudah ya. diajarkan. Kemudian Pak Haji, ini kan Pak Haji ini mendirikan Warkop Amal. Ya, banyak penghasilannya pun 100% itu ke panti asuhan dengan ke yayasan ya. Ini inspirasi pertama ini mendirikan Warkop ini. Apakah Haji ini hobinya nongkrong di warkop-warkop hingga akhirnya berinisiatif mendirikan Warkop? Jadi kalau bicara Warkop, saya sendiri mulai nongkrong belajar ngopi di Warkop itu dari SD. SD. Yang ajak saya itu, yang ajak belajar ke Warkop itu ada adik dari papa saya namanya Haji Supri. Beliau sekarang ada di Pindrang, balik lagi ke kampung berusaha di sana. Kemudian dan memang dari kita bersaudara semua, mungkin hanya saya yang seperti ini, yang seperti ini bagus, suka nongkrong. Oh, suka nongkrong. Jadi kakak-kakak dan adik-adik yang lain itu lebih pada konsentrasi di usaha masing-masing. Usaha masing-masing. Kalau saya sendiri, ya karena mungkin terbiasa dari kecil, kemudian juga di masa SMA juga senang kumpul-kumpul. Setelah nikah, saya nikah, lulus SMA saya nikah, kemudian aktif di komunitas motor Vespa, pernah juga aktif di komunitas motor Honda 70 waktu itu. Aktif di komunitas aktif juga ya? Di komunitas. Kemudian kalau mengenai yayasan, panti asuhan dan pondok pesantren, jadi ceritanya di tahun 2010 apa 2011, jadi papa sempat tanya-tanya, dia kumpul kita semua anak-anaknya dikumpul, musyawarah keluarga ya. Iya. Jadi papa bilang ada tanah yang di Telaga kurang lebih 2,8 hektar, dia mau hibahkan untuk yayasan, dia mau bangun panti asuhan awalnya. Panti asuhan. Tepatnya 2012. Saya ingat persis tanggal 12 Desember 2012. Itu tepatnya kita bangun panti asuhan. Jadi sebagai anak dari kakak yang tertua dan kakak yang kedua juga support akan keinginannya papa, sehingga kita anak-anaknya yang adik-adik kakak saja support, apalagi kita adik-adik. Sehingga di tahun 2012 itu berdirilah panti asuhan yang kita beri nama Al-Islam. Kemudian maaf. Kemudian di tepatnya kurang lebih 5 tahun yang lalu, papa berkeinginan lagi. Papa bilang setelah 3 tahun jalan, papa bilang dikumpul lagi kita. Musyawarah lagi. Dikumpul lagi, papa bilang gini, terlalu kecil kalau misalnya kita hanya bermain di panti asuhan. Di sisi lain lahan ini cukup besar,
bagaimana kalau misalnya kita bangun pondok pesantren, dan Papa saya lihat pada saat itu sangat bercahaya dan sangat bersemangat untuk membangun pondok pesantren. Kembali lagi kita anak-anaknya support, dan alhamdulillah sekarang di pondok pesantren itu santri yang ada sekarang ada kurang lebih 200 lebih 200-an. Alhamdulillah, 200 lebih ya. Dan untuk Itu dari mana-mana itu? dari semua. Anak-anak pesantren. Ada. Dari Gorontalo apa dari Sulawesi? Ada juga dari Sulawesi Tengah, ada dari apa namanya, bahkan dari Maluku ada. Dari Maluku Ada ada? 2 orang dari Maluku yang masuk. Alhamdulillah ya. Dan untuk tahun ini juga ada kurang lebih 5 kelas yang kita buka, dan per kelasnya itu kurang lebih 35 murid. Tenaga pengajar? Tenaga pengajar dari Gorontalo. Dari Gorontalo Dari semua ya. Gorontalo. Itu untuk pondok pesantren ya. Iya. Kalau untuk panti asuhan? Panti asuhan juga ada. Jadi di situ di pondok pesantren itu anak yatim piatu dan anak yatim kita gratiskan. Oh, gratis. Ya? Gratiskan. Demikian juga dengan anak-anak yang kurang mampu. Kalau anak-anak yang kurang mampu punya ada syarat-syarat tertentu. Iya, iya. Otomatis salah satunya kita survei apakah memang Memenuhi syarat. memenuhi syarat, kemudian apakah anak ini memang punya keinginan untuk bersekolah. Itu dari SD sampai SMA ya? Enggak, Enggak ya. yang adanya dari sanawiyah. Sanawiyah. Sanawiyah itu setingkat SMP. Iya, iya. Nah, MTS ya. ya MTS. MTS Aliyah. Enggak, MTS. Untuk tahun ini kita buka madrasah aliyah. Oh, tahun ini Tahun madrasah ini kita Aliyah. buka madrasah Oh, aliyah. sebelumnya hanya madrasah Sanawiyah saja. Ya? Setingkat SMP. Sekarang sudah ada Aliyah ya. Sekarang sudah alhamdulillah sudah ada aliyah. Jadi tenaga pengajar pun di ini sudah lengkap semua. Alhamdulillah lengkap. Anak yatim piatu ini Pak Haji tinggal di dalam atau gimana? Di dalam. Semua namanya dalam. anak mondok. Ada juga beberapa anak yang masih SD. Hmm. Kebetulan di kurang lebih jarak 20 meter dari lokasi pondok itu ada sekolah SD, dan alhamdulillah Pak Camat dan aparat kelurahan desa yang ada di Pentadio itu alhamdulillah sangat mensupport, sehingga sangat mudah kita untuk memasukkan anak-anak yang SD itu di sekolah yang ada dekat yang pondok di pesantren. pinggiran ini. Iya. Itu berapa jumlah anak yatim piatu? Terakhir itu ada kurang lebih yang terakhir ini ya. Iya. Yang pastinya untuk masuk dalam data yang masuk di panti asuhan itu ada kurang lebih 30 sekian orang. Sekitar 30 sekian orang. Alhamdulillah ya. Artinya kan masa depan mereka. Iya. Ini juga kan amal jariah. Benar. Artinya kan membantu anak yatim ini ya. Iya. Itu merupakan kewajiban kita ya. Kemudian Pak Haji, ini itu masuk di ini Mungkin ya? bro, Anda lebih nyaman mungkin dipanggil bro. Anda lebih nyaman. Jangan panggil itulah, tidak. Berarti memang ada niat membapuli kami. Kemudian ini apa ini Pak Bro Ramli ya, sering melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Ini pusatnya kan berpusat di Warkopamal ya. Jadi di samping ini informasinya juga Warkopamal ini hasilnya untuk ini ya. Iya, benar. Jadi kita untuk panti asuhan. Untuk panti asuhan. Jadi kita ada beberapa unit usaha. Yang pertama di depan pondok pesantren itu ada toko mebel aluminium. Jadi kebetulan kita juga punya toko aluminium. Ya, ya. Namanya Mega Aluminium 77 yang tepatnya ada di Telaga depan Masjid Al-Murki. Jadi di situ produksinya. Kemudian di depan pondok pesantren itu ada toko yang kita bangun. Di situ juga jadi semua produksi kita titip di situ, taruh. Nah, di situ ada 100% keuntungan dan modal. Keuntungan dan modal yang kita taruh di toko situ itu diperuntukkan untuk pembangunan pondok pesantren. Kemudian di Universitas Muhammadiyah juga. Jadi untuk hasilnya itu untuk pembangunan iya, pondok pesantren. Kemudian dari hasil ini tidak ada dibagi untuk
janda-janda. Ada tidak itu? Itu Jangan spesial. dulu jangan dulu jawab, nanti kita break dulu. Siap.